Hai semua, jumpa lagi di For Your Insight, channel yang hadir untuk membantu Anda, mendampingi Anda dalam pembelajaran khususnya untuk firman Tuhan yang kita baca sehari-hari. Banyak hal yang kita temukan dalam firman Tuhan dan pastinya berkaitan dengan kehidupan kita. Dan saya memiliki keyakinan setiap jawaban dari permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kita bisa temukan di firman Tuhan, perkataan Tuhan di Alkitab. Dan hari ini dengan saya Okina Tambunan, tentu saja hari ini saya tidak sendirian karena ada Pastor Evelyn Adeak, partner diskusi berdua. Karena tema yang kita hadirkan pada saat ini adalah tema yang merupakan passion saya pribadi. Dan saya rasa ini juga passionnya Pastor Evelyn. Untuk saya, kalau kita ngomong mengenai kepemimpinan atau menjadi seorang pemimpin itu bukan momok yang mengerikan lagi, Pastor If. Ya. Ya dulu mungkin saya suka, ya mungkin apa karena kepribadian saya atau apa ya. Wah, untuk menjadi pemimpin. Tapi saya dulu nggak mau sih jadi ketua kelas. Kenapa? Jadi wakil ketua kelas aja. Karena ambisi masa kecil tuh loh. Iya, karena gini, kalau jadi ketua kelas nggak bisa terlalu banyak bermain-main ya. Sedangkan kan saya perlu ngukur. Bukannya jadi ketua kelas tuh mesti bersihin papan tulis. Macam-macam Pastor. Dulu itu bisa ngurusin ya, cek kehadiran teman-teman, sudah datang atau belum, gurunya udah hadir atau belum. PR udah dikumpul belum. Ya jadinya kan nggak bebas. Ya. Nah sedangkan maksud saya juga masih perlu kebebasan untuk bermain, ya, untuk melakukan hal-hal yang saya inginkan. Jadi pengen tetap ada posisi, tapi juga jangan terlalu kaku saya dibatasin mesti ngapa-ngapainnya. Namun seiring saya tumbuh dewasa, bertumbuh di dalam Tuhan dan akhirnya menemukan definisi pemimpin. Dan by the way kita sudah bahas di episode yang lalu bahwa pemimpin itu dilahirkan. Atau coba saya susun lagi kata-katanya, setiap orang terlahir sebagai pemimpin. Jadi benih kepemimpinan atau benih seorang pemimpin ada dalam diri seseorang begitu dia lahir ke dunia ini. Namun kepemimpinannya perlu dikembangkan. Iya. Ya, Pastor If. Right. Dan ini beda dengan pemimpin itu bukan bos ya. Nah, ya. Jadi kalau saya katakan bahwa di episode lalu bahwa pemimpin itu dilahirkan dan naluri atau kemampuan kepemimpinan itu perlu dikembangkan gitu ya. Ini kita jangan sampai ada miskonsepsi juga, jadi jangan sampai salah tanggap ya bahwa kalau dikatakan pemimpin itu dilahirkan langsung kita bisa melihat anak saya yang ini emang ada bakat kepemimpinan. Seringkali apa yang kita pikir itu bakat ngebos itu yang sebetulnya dilihat orang. Iya betul. Berarti pemimpin dan bos ini coba kita bedakan dulu ya. Iya. Jadi hanya karena anak kita itu bisa ngatur-ngatur, bisa nyuruh-nyuruh, suaranya lebih keras, dia outspoken, ya kan. Nah, ini ada bakat kepemimpinannya. Enggak. Itu bakat ngebos. Kebanyakan in most cases kepemimpinan itu is laying very deep in the soil of somebody's life. Sehingga dibutuhkan a lot of development, butuh banyak pengembangan dan exposure, both good and bad, untuk menumbuh kembangkannya. Makanya persepsi-persepsi ini yang kita perlu luruskan, gitu ya. Nanti kalau karena dia outspoken, karena dia bisa nyuruh-nyuruh, ya, lalu karena setiap kali ada pertanyaan, anak ini yang selalu angkat tangan duluan. Dominan lah ya. Ya, sementara adiknya yang tidak punya kepribadian dominan, itu yang menjadi pelengkap penderita untuk terus aja jadi orang suruhan. Tapi ini kakaknya adalah pemimpin, adiknya bukan pemimpin. Wait a minute. Mungkin yang kita recognize itu bukan kepemimpinan. Yang kita recognize itu adalah the ability to boss people around. Yeah. Ngebos itu kalau nggak ditrim dan ditangani memang akan jadi bossing terus gitu loh ya. Jadi ini perlu
apa namanya? Iya betul Pastor. Makanya dengan definisi pemimpin yang benar, implikasinya kan banyak. Iya. Bagaimana kita memandang kehidupan, memandang anak, memandang orang-orang. Dan kita tidak terburu-buru jadinya membedakan, mendiferensiasikan dan membelah dunia ini menjadi dua tipe orang, tipe pemimpin dan tipe pengikut. Dan kita bilang tipe pemimpin itu mungkin hanya 0,5% dari penduduk dunia. Saking kayaknya setengah juga enggak loh kalau dengan definisi itu memang hanya segelintir orang tuh. Hanya tipe tertentu saja yang sanggup memimpin dunia atau organisasi multinasional atau seseorang yang mampu membuat perubahan-perubahan skala internasional. Nah, itu tuh baru kita anggap sebagai pemimpin besar. Right. Nah, Pastor If, sebenarnya kalau kita kembali ya ke episode yang lalu, setiap orang terlahir sebagai pemimpin. Namun kepemimpinannya perlu dikembangkan. Tepat nggak kalau saya bilang nih, masalah generasi saat ini adalah krisis pemimpin? Oh yes. Ya berangkat dari, karena itu tadi, definisi seorang pemimpin adalah mereka yang menemukan tujuan dalam hidupnya, bahwa dia akan melayani sebuah purpose yang unik, yaitu sebuah solusi yang akan dihasilkan untuk permasalahan yang unik. Dan tidak jarang saat ini bahkan banyak orang berlomba-lomba berkompetisi untuk menjadi suatu karakter atau suatu fungsi tertentu atau posisi tertentu. Akhirnya orang-orang tersebut tidak lagi mencari jati dirinya yang sejati, tidak lagi menemukan sebenarnya aku nih bagiannya di mana sih? Karena definisi sukses sudah kebentuk di kultur saat ini. Jadi ya saya simpulkan, wah ini bukan hanya krisis jati diri ya, jadinya krisis pemimpin. Karena banyak orang akhirnya fake, tidak lagi menghidupi kehidupannya yang orisinil. Akhirnya menjadi masalah generasi menurut saya. What do you think, Pastor? I agree. I agree. Karena definisi yang terbentuk di dalam masyarakat itu kemudian kan yang akan membentuk akhirnya pola asuh di rumah-rumah. Ya kan? Jadi apa harapannya buat generasi saat ini dan generasi yang akan datang? Kalau kemudian kita akan terus-menerus enhancing fakeness. Enhancing fakeness, come on. Ada ini Pastor, saya interrupt ya. Jadi kan saat ini tuh sedang ada acara TV show, bukan TV show. Saya rasa ini ditaruhnya di platform media sosial. Jadi kompetisi akademis, khususnya di bidang matematika, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan itu ya, eksak. Terus orang tua bisa loh Pastor kepancing, nah anak saya tuh mesti kayak gitu tuh, biar pinter, biar berhasil, masuk universitas yang keren. Kasihan loh Pastor, anaknya yang ternyata jagonya di sepak bola mungkin, di olahraga, di catur, melukis, bernyanyi. Mereka akan merasa loh kultur sudah mendefinisikan orang pinter atau orang calon sukses, orang berhasil kalau adalah akademis. Dan memang our generation suffer, menderita. Generasi kita menderita karena definisi-definisi tersebut. Itu artinya cetakan cetakan buatan itu gitu loh. Jadi berapa banyak anak yang kemudian tereliminasi karena dia tidak akademik, ya kan? Berapa banyak? Nah ini kan sebetulnya eksplorasi bakat dan spotlight itu mestinya even dong, sorotilah yang lain-lain juga sama kok kebermaknaannya gitu ya, dan keberartiannya gitu kan. Tidak hanya anak-anak yang akademis itu, kasihan sekali yang lain tidak akan ada punya spotlight. Apalagi yang diandalkan adalah fungsi-fungsi tertentu, misalnya fungsi daya ingatnya. Memang sih ada yang keren banget ya, kok bisa ya secepat itu menjawab, wah daya ingatnya luar biasa kapasitasnya. Mungkin fotografik main barangkali. Iya, sedangkan kita tahu ada banyak intelligence ya, ada multiple intelligence. Howard Gardner yang menulis buku Multiple Intelligence. Jadi ada 8, ada 9, bahkan terus berkembang nih. Kecerdasan-kecerdasan makin banyak ditemukan. Bahwa setiap anak dibilang cerdas, ya tergantung dia kecerdasannya di bidang apa dan cerdas. Gitu. Nah, apa yang bisa kita tambahkan lagi Pastor If supaya orang-orang juga bisa sama-sama nih turut merasakan dan mengambil ini sebagai sebuah concern
bahwa kita sedang mengalami krisis pemimpin. Kita kasih basis lagi firman Tuhan, Okina ya, di Kejadian pasal 1 ayat 26-27 ya. Juga supaya kita bisa enhancing, kita bisa memperkuat dasar yang solid tadi mengenai keunikan individu ya. Di firman Tuhan dikatakan ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kita melihat di sini desain manusia yang dijadikan segambar dan serupa dengan Allah itu demi maksud agar mereka berkuasa atas bumi. Ya. Ini kata berkuasa agak serem sih, Pastor. Kok dalam bahasa Indonesia ya? Iya. Kayaknya kita perlu telusuri sebenarnya maksud di balik kata berkuasa ini apa? Ya, berkuasa ini supaya nggak ngebos gitu ya definisinya. Iya, berkuasa ini tentu di dalamnya ya dalam penempatan manusia setelah dia ditempatkan di Taman Eden. Lalu Tuhan kasih perintah bahwa dia akan mengusahakan dan memelihara. Jadi pada area spesifik itu ada ekspresi berkuasanya kan, di mana dia memelihara dan mengusahakan. Dia mengeluarkan potensi-potensi dari wilayah yang dipercayakan kepada dirinya. Dan sementara dia mengeluarkan potensi, itulah mengusahakan. You explore, you excavate, you kalau siapa ya, seorang pengajar firman Tuhan berkata, Tuhan kasihnya pohon, Tuhan tidak kasih kursi. Bahwa kursi itu ada di dalam pohon, that comes from your strength untuk mengusahakan pohon itu, gitu loh. Jadi pada area di mana dia ditempatkan, dia akan kemudian berkuasa. Nah, ekspresi berkuasa itu apa? Dia mengeluarkan potensi-potensi yang ada dari area di mana dia ditempatkan itu. Berarti kan there's a lot of potential di mana Tuhan tempatkan kita. Dan hanya orang-orang itu Tuhan taruh pada wilayahnya, pada areanya atau pada ranahnya to bring out, untuk membawa keluar potensi yang ada di dalam area itu. Wah, itu berkuasa ya. Itu definisi berkuasa. Tidak hanya mengeksplorasi tapi juga memelihara. Jadi dua unsur itu, mengusahakan dan memelihara. Oke. Ya. Nah, itulah ekspresi, karena Tuhan katakan bahwa dia akan berkuasa di bumi ini. Ya, berkuasa dari bahasa aslinya radah ya. To bring the expression, untuk membawa ekspresi kepemerintahan, pola stewardship dari area tempat di mana dia ditempatkan. Gitu. Jadi itu menarik tadi Pastor memberikan definisi supaya mereka berkuasa. Itu kan ada kata supaya ya. Ini supaya ini kan sebenarnya ada purpose di sana. Betul. Supaya apa? Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Supaya mereka berkuasa. Kenapa Tuhan menciptakan manusia serupa segambar dia? Tanpa keserupaan dan jadi ada maksud ya. Kenapa harus serupa dan segambar? Itu desainnya. Iya. Kenapa ada serupa dan segambar? Supaya mereka berkuasa. Ya, dan manusia itu datangnya dari mana? Dari Allah, karena Allah dikatakan sendiri. Baiklah kita. Jadi habitatnya dia di mana? Di dalam Allah, di dalam Tuhan. Dan dari habitat itu dia akan berkuasa. Apakah dia bisa berkuasa tanpa dia berada di dalam habitat itu? Tidak bisa. Dia tidak bisa berfungsi dalam kapasitas yang seharusnya. Nah, ini Pastor maksud saya, yang bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada kan memang Allah sendiri. Dan manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah, Salem dan Demut dalam bahasa Ibrani-nya. Salem dan Demut. Keserupaan dengan Allah. Dan tadi Pastor Yves menguraikan berkuasa itu kemampuan untuk bisa mengekspor potensi dalam sesuatu. Ya, manusia ditempatkan di Taman Eden. Jadi kalau ada tumbuh-tumbuhan ya atau ada biji-bijian itu akan diolah. Dan itu terbawa loh Pastor sampai sekarang.
belum kenal Tuhan pun kemampuan itu ada dalam seseorang. Dia bisa melihat potensi di dalam sesuatu. Makanya banyak invention yang terjadi. Dan daya cipta yang kreatif ini ada dalam diri manusia. Bukan dari tidak ada menjadi ada loh. Dari yang sudah ada menjadi ada lagi hal yang baru, yang kreatif, yang bisa diwujud nyatakan. Ya, kemarin ada mahasiswa dari kampus mana ya di luar negeri itu saya melihat dia mengkonversi lewat AI, ya artificial intelligence itu untuk menolong orang-orang yang yang tunarungu, I think, sehingga dia bisa mentranslate bahasa isyarat. Jadi orang tunarungu berkomunikasi lewat bahasa isyarat kan. Dia lewat AI dia bisa mentranslate bahasa isyarat menjadi kata-kata. Wow. Sehingga mesin yang terkoneksi itu akan kemudian bisa berbicara, menyuarakan bahasa isyaratnya. Wow, itu sangat banyak menolong kita yang tidak tahu bahasa isyarat, sign ya, untuk bisa berkomunikasi kan. Jadi hebat sekali ini. Jadi dia buat sign language. Dan kemudian computer recognize gerakan itu, and kemudian words come out. Nah ini maksud saya, Pastor. Hebat kan kalau kita tahu definisi pemimpin, implikasinya, ini dari episode sebelumnya itu banyak implikasi-implikasi kalau definisi kita tepat. Ya karena kan otak kita, nalar kita nih, rasional kita perlu terus berjalan. Tuhan karuniakan kita hikmat dan akal budi supaya dari pemahaman itu implikasinya apa dalam kehidupan kita. Nah implikasinya adalah mengenai pekerjaan. Jadi tidak mungkin ada orang yang nggak tahu mau ngapain. Generasi sekarang kan memang jadinya mager banget. Dan berasa bekerja itu adalah duduk di kantor ber-AC, di gedung pencakar langit, di gedung tinggi dan ruangannya ada kubikelnya. Padahal kemampuan untuk bisa melihat potensi di dalam sesuatu itu ada dalam diri setiap manusia. Jadi sebenarnya ada dong Pastor daya kreatif, daya menciptakan dalam diri manusia. But then it would depend, itu tergantung dari the nurturing environment dong. Dari semenjak kecil, apa dia dicekoki dengan definisi-definisi apa, ya kan? Definisi-definisi apa yang membentuk pola berpikirnya, keyakinan-keyakinan dirinya, the attitude of the heart, sikap hatinya, ya kan? Sehingga pada usia di mana seharusnya kemampuan kepemimpinannya itu keluar atau terwujud dalam suatu bentuk karya, ya kerja nyata, itu jadi nggak keluar. Kenapa? Ya karena bentukannya yang selama ini diyakini, yang kemudian menjadi paradigma, menjadi attitude dalam dirinya. Jadi kalau didefinisikan bahwa berkarya itu adalah kalau saya duduk di kubikel yang dari jam 8 sampai jam 5 sore di salah satu gedung di jalan utama kota metropolitan Jakarta. Waduh kesian nih orang-orang yang orang bukan tidak di Jakarta, yang bukan penduduk kota metropolitan tuh akan masuk pada golongan mana mereka kalau yang didefinisikan sebagai berkarya. Berkarya. Adalah yang seperti itu, ya sama seperti dulu sempat ada satu generasi angkatan yang berpikir bahwa sukses atau kamu berkarya kalau kamu jadi PNS, lah yang bukan PNS gimana nasibnya, ya kan? Ya tapi kita sudah melampaui generasi itu sekarang. Tapi sempat ada di mana orang tua tuh merasa, waduh rebutan semuanya ngantri untuk jadi PNS. Dan kalau nggak bisa gitu loh, karena kadang ini kan berapa ribu anak muda dari pencari kerja dari seluruh Indonesia yang kepingin ke sana. Lalu selection proses kemudian tidak lulus di situ dan terhempas gitu. Apakah kemudian hidup berakhir hanya karena kamu nggak bisa jadi PNS? Sempat ada, mungkin pada generasi saya dulu, ya sempat ada seperti itu. Atau profesi-profesi tertentu, ya yang dulu tuh standar profession adalah dokter, insinyur. Insinyur aja mbak variasi kok. Memang disebut insinyur tuh apa? Ada insinyur pertanian, perikanan. Nah lo urusannya ikan bukan gedung. Jadi kan karena memang keterbatasan pemahaman itu ya. Sekarang pun begitu, anak-anak kalau tanya udah besar mau jadi apa? Mau jadi YouTuber. Tiba-tiba berubah. Dalam kurun waktu 20-30 tahun udah berubah cita-cita. Iya jadi works atau occupation ya atau lahan bekerja itu dari generasi ke generasi akan mengalami perluasan kok ya. Kita pernah melihat riset pekerjaan-pekerjaan apa yang kemudian
satu generasi di depan kita sekarang ini sudah dalam transisi ya, itu akan terhapus dari daftar. Tergantikan oleh mesin. AI. Ya kan? Nah, terus gimana? Karena inovasi-inovasi yang berkembang pada saat ini akan muncul pekerjaan-pekerjaan yang baru atau ranah berkarya yang baru. Yang mungkin harus difahami oleh generasi orang tua zaman sekarang untuk bersiap. Bahkan keluarga-keluarga milenial saat ini ya, kalau keluarga milenial berarti kan anaknya apa? Alfa ya? Alfa. Ya, nanti pada saat generasi alfa itu masuk ke ranah bekerja atau berkarir, dia sudah ciptakan suatu ranah pekerjaan yang baru yang mungkin sekarang aja belum terdengar, kita belum tahu itu. Nah, berarti Pastor kalau misalnya tadi kita sama-sama agree ya, permasalahan generasi ini adalah krisis pemimpin atau krisis orang-orang yang hidup dalam keotentikannya. Bagaimana gereja bisa membantu membantu menangani permasalahan ini? Sebagai gembala atau environment apa yang Pastor Eve ciptakan dan mungkin akan menginspirasi juga ya gereja-gereja lain atau hamba-hamba Tuhan juga yang mendengarkan konten ini dan gereja melakukan bagiannya. Ya, gereja adalah rumah kedua atau keluarga kedua. Ya, jadi ada keluarga inti, mama, papa, ya the whole thing, darah daging, keluarga biologis. Lalu kemudian ada keluarga rohani, dan itulah gereja. Ya, tadi saya katakan bahwa pola berpikir dan definisi-definisi yang kemudian diadopsi atau membentuk anak-anak kita itu datang dari lingkungan terdekatnya, dari keluarga. Ya, jadi bagi keluarga-keluarga yang tidak terbuka wawasannya untuk menghargai keunikan masing-masing anak mereka, maka keluarga rohani perlu hadir dan memberikan edukasi yang terus-menerus, ya, sehingga pemberitaan firman Tuhan dari mimbar itu perlu mengedukasi dan membuka wawasan berpikir dari orang tua. Diharapkan dengan demikian, ya, orang tua yang wawasannya terbuka, dan ini terbuka karena memang itu yang firman Tuhan katakan ya. Nah, itu kemudian disuarakan di rumah, sehingga rumah itu menjadi tempat tumbuh kembang yang nyaman bagi anak-anak kita, di mana setiap anak dirayakan dalam keunikannya tanpa perlu saling dibanding-bandingkan satu dengan yang lain. Ya, tadi kita luruskan bahwa anak yang bisa nyuruh-nyuruh dan bersuara keras dan dominan itu bukanlah definisi pemimpin. Itu cikal bakal bos. Itu perlu ditangani sih. Centeng, mandor. Kenapa anak yang itu justru perlu ditangani. Jangan langsung itu diangkat. Kalau bahasa Inggrisnya jangan langsung put in the pedestal. Nah, ini anak saya ini memimpin. Tidak, justru perlu tangani bossy attitude itu. Supaya sopan ya. Iya, ya, bossy attitude-nya itu mesti ditangani. Jangan langsung kita spotlight bahwa ini yang punya. Karena kalau di rumah dirayakan begitu, ya nanti kemana-mana dia menganggap dirinya bahwa inilah definisi kepemimpinan dengan menjadi centeng. Saya bilang centeng. Jadi gereja perlu mengedukasi sehingga pemberitaan firman Tuhan perlu membuka wawasan bagi para orang tua. Yang kedua, gereja pun perlu memodelkan lingkungan yang aman itu. Ya, satu hal kita memberitakan, lalu yang kedua memodelkan. Jadi komunikasi ini terjadi lewat berbagai macam format ya. Tadi kita bisa mengajar lewat mimbar, tapi juga memberikan suasana, memberikan rasa aman ya. Jadi di tengah-tengah jemaat juga kita apresiasi dan memberikan spotlight yang sama terangnya. Agree. Ya, yang sama terangnya antara orang yang hadir di panggung depan dengan orang yang ada melayaninya di belakang. Justru tempatnya nggak boleh disoroti lampu kan. Jadi biasanya itu orang-orang balik layar, ya, yang memang area kerjanya tidak boleh terang-terang, ya. Itu spotlight dalam tanda kutip atau apresiasi perlu diberikan sama gitu ya. Sehingga pemodelan seperti ini diharapkan juga membentuk suatu definisi gitu, bahwa memimpin itu tidak serta-merta karena berada di depan, karena berada di bawah spotlight. Because you can lead bahkan in the area of hospitality, in the area of welcoming new visitor, in the area of handling technicals
ya kan, yang orang-orang teknikal itu kan biasanya datang 1 jam atau 1,5 jam lebih awal. Ya, mereka lah yang memastikan kabel-kabel dan pakainya gelap biasanya. Iya, yang lain bisa pakai baju dress code yang di panggung lah, yang di panggung pasti itu mesti bagus banget itu. Rambutnya pakai pomade mungkin. Wah, bajunya masih keren lah. Yang keren-keren dan necis. Sementara mereka yang ada di teknikal bisa dandan. Mostly bajunya perlu warna gelap supaya tidak mengganggu pergerakan-pergerakan gitu kan. But they are leading in a way gitu loh. Dan mereka perlu mendapat selebrasi yang sama juga seperti mereka yang disoroti lampu. Nah, ini kan adalah komunikasi kreatif gitu loh, yang memang kita upayakan secara sengaja purposeful and intentional. Menurut saya itu lebih berdampak, Pastor. Lebih berdampak dengan pemodelan yang dimodelkan di gereja. Ya. Nah, jadi dengan upaya-upaya seperti itu tentu ya kita harapkan tidak serta-merta akan tergerus ya, Okina. Tetapi kalau ini tidak jemu-jemu kita lakukan ya. Seperti kita meyakini bahwa we can change a generation, one family at a time. Kita bisa mengubah generasi lewat menyentuh satu keluarga at a time. One family. Begitu. Dan kalau saya juga bisa tambahkan, yang gereja juga bisa lakukan adalah untuk bisa melihat pelayanan anak dan pelayanan remaja tuh sama pentingnya dengan ibadah dewasa. Karena itu tadi, kita kalau mau melakukan pencegahan justru yang masih bentuknya benih. Betul. Anak-anak, remaja. Jadi sukacita saya, Pastor, khususnya kalau misalnya di pelayanan remaja adalah bisa menolong mereka masuk ke bangku kuliah yang sesuai dengan passion mereka, ketertarikan mereka. Daripada ikut-ikutan teman atau ngelihat kira-kira yang keluaran dari situ gajinya lebih bagus. Akhirnya terjebak dengan pilihan universitas yang keren, yang unggul, daripada menemukan passion atau desain Tuhan di dalam dirinya yang unik. Nah, itu sukacita saya untuk yang pelayanan remaja. Untuk anak-anak, saya teringat ada sebuah quote dari Dr. Miles Monroe almarhum Dr. Miles Monroe mengatakan tempat terkaya di bumi ini bukan di mana ada lahan di sebuah negara yang memiliki kandungan minyak bumi yang sangat besar, gas alam, batu bara, emas, dan tambang-tambang lainnya. Justru tempat terkaya di dunia itu tidak jauh dari tempat pemukiman, yaitu pemakaman. Karena di sana banyak buku-buku yang belum dilahirkan, musik-musik yang tidak dinyanyikan, lalu juga mungkin speech atau pidato-pidato yang tidak sempat disuarakan, dan banyak ideas yang tidak tersampaikan oleh dunia itu masih terkubur, bukan masih terkubur, sudah terkubur dan belum sempat dimanifestasikan. Awalnya saya sempat setuju, Pastor. Namun begitu saya terlibat di pelayanan anak, saya tahu inilah tempat terkaya. Karena masih potensi dan masih ada harapan untuk calon penulis, calon pemusik, calon olahragawan, calon akademisi, calon dosen, calon hamba Tuhan bahkan ada di situ. Dan saya lebih tertarik di sesuatu yang masih memungkinkan, ya masih hidup, kalau daripada menyesali. Itu tempat penyesalan, saya rasa. Itu tempat penyesalan. Jadi saya mau menambahkan dari generasi sebelumnya, itu Dr. Miles Monroe. Saya mau mengatakan justru tempat terkaya itu di gereja anak, pelayanan anak. Dan karena itu tempat terkaya, saya mengajak juga untuk gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan, bahkan pelayan-pelayan anak untuk tidak melihat diri Anda kecil. Apalah kami ini cuman jadi guru-guru pengajar di sekolah minggu atau pelayanan anak. Wah, saya sih akan mendorong Anda yang melayani di pelayanan anak, kagumilah peranan Anda, karena peranan Anda besar sekali untuk menangani krisis pemimpin di generasi ini. Agree nggak, Pastor? Setuju. Karena itu nggak salah sebetulnya memberikan terminologi bahwa ada usia emas ya. Usia emas itu ya betul, tambanglah dengan baik. Benar. Ekskavasilah dengan baik. Dulanglah emas itu dengan baik. Proses dia dengan baik. Sehingga betul-betul memang emas. Begitu yang muncul.
Agree. Oke, thank you Pastor If. Kita sudah tackle ya untuk episode kali ini bahwa ada caranya untuk kita menangani krisis pemimpin, melakukan pencegahan. Ya. Bahkan juga kita yang berada di gereja atau Anda yang sebagai orang tua, Anda juga bisa melakukan bagian dan memastikan anak-anak Anda bahkan diri Anda sendiri menghidupi jati diri Anda yang sejati. Oke, kita akan lanjut di episode berikutnya ya. Pastor If masih dalam topik kepemimpinan. Sampai jumpa.